Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang ada di perpustakaan dengan narasumber kami yaitu Pak Ogi. Nah, Pak Ogi, kalau boleh tahu siapa sih yang bertanggung jawab atas perpustakaan ini? Perpustakaan ini yang bertanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah itu memberikan tugas tambahan kepada guru-guru untuk dijadikan tim pengelola. Oke. Nah, Pak Ogi sebagai kepala perpusnya, kemudian Bu Mina dan Bu Bella sebagai pustakawannya, dan Pak Fajar sebagai teknisi untuk perpustakaan. Ya. Oh, jadi Pak Ogi yang itu kepala Betul. perpus sini. Oke. Pak, gimana sih cara agar siswa atau siswi tertarik untuk membaca di perpustakaan? Itu berkaitan dengan motivasi diri sendiri dulu ya. Jadi memang kalau seandainya bagaimanapun bagusnya perpustakaan, tapi kalau seandainya siswanya tidak tertarik dan tidak punya motivasi untuk membaca, ya sulit. Hanya perpustakaan berusaha yang terbaik untuk memfasilitasi dari segi jenis buku yang biasanya difavoritkan oleh anak-anak. Nah, selain genre buku yang banyak dibaca oleh anak-anak, juga menyediakan ruangan yang nyaman, gitu. Bersih, nyaman, rapi, kemudian luas juga. Ya, semoga saja dengan cara seperti itu teman-temanmu atau adik kelasmu atau siswa di sini tertarik membaca di perpustakaan. Oh iya Pak, kalau itu kapan sih siswa lebih sering ke perpustakaan? Ke perpustakaan itu biasanya satu ditugaskan oleh guru. Nah, itu anak-anak berbondong-bondong ke perpustakaan. Biasanya untuk pinjam buku atau belajar di perpustakaan gitu. Nah, itu kalau seandainya sudah dijadwalkan oleh guru, maka pasti anak-anak akan ke perpustakaan. Kalau seandainya inisiatif sendiri, biasanya saat mereka meminjam buku atau mengembalikan. Nah, kalau seperti itu pasti otomatis akan ke perpustakaan. Kemudian kalau ada kepentingan untuk tugas seperti kalian, nah itu pasti juga ke perpustakaan. Jadi waktunya sesuai dengan kebutuhan murid untuk ke perpustakaan. Tadi kan fasilitasnya ada buku bergeprek sama ruangannya bersih. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Pak? Untuk fasilitas, selain kita menyediakan berbagai buku bahan bacaan, ruangan yang nyaman, juga kita difasilitasi internet. Kemudian tapi untuk internet masih dalam jangkauan terbatas gitu ya. Kemudian jasa pengeprintan di perpustakaan. Kemudian kalau hal yang itu masih ke tahap bukan hal yang penting gitu. Tapi yang lebih penting itu fasilitas yang ada di perpus itu adanya sistem sirkulasi, peminjaman dan pengembalian. Nah, itu jauh lebih penting daripada hal lainnya. Peminjamannya bayar apa nih Pak? Untuk peminjaman kita tidak berbayar, tapi untuk kartu anggota itu ada pembayaran di awal, tapi itu untuk sampai kelas 3 gitu. Nah, untuk peminjaman dibatasi sampai 2 buku per peminjaman, dan itu jangka waktunya 3 hari gitu. Kalau lebih dari 3 hari biasanya didenda, dan itu maksimal 5.000. Tapi kalau hilang diganti dengan buku yang sama. Nah, Pak, kan di sini kan buku tuh banyak ya, nggak cuma 10 atau 20. Nah, kalau buku yang kurang layak buat disimpan itu dikemanain Pak? Bakal didaur ulang kah? Gitu? Kita lihat dulu kondisi bukunya. Kalau seandainya bukunya itu rusak sedikit, maka kita akan perbaiki. Tapi kalau seandainya rusaknya parah dan tidak bisa dibaca kembali, misalnya ada temanmu yang kemarin kena musibah kebakaran di rumahnya. Nah, itu laporan ke kami bahwa bukunya itu gosong dan tidak bisa dibaca lagi. Nah, itu kita buatkan berita acara, tapi tidak dibuang. Itu disimpan di gudang ataupun di bagian belakang, karena itu buku berasal dari dana BOS, yang artinya harus ada pertanggungjawabannya.
hilang harus ada berita acaranya, rusak harus ada berita acaranya, dan ketika dipindahkan ke gudang pun harus ada berita acaranya. Begitu. Jadi tidak langsung menghilang dari perpustakaan. Jadi ada proses tertentu sehingga walaupun bukunya tidak ada tapi bisa kita pertanggungjawabkan. Oh iya Pak, sebenarnya Pak, mengapa di setiap sekolah harus ada perpustakaan Pak? Harus dan wajib. Mengapa? Karena ini sarana untuk menunjang literasi. Gitu. Jadi kalau seandainya kalian literasi dan mengandalkan bukunya hanya milik sendiri atau di rumah pasti terbatas ya. Kamu punya berapa buku di rumah? Ya paling nggak sampai 5 lah gitu. 5. Kemudian yang lain berapa? 2. Kamu 4. Kamu 3 Pak. 3. Lebih dari segitu. Nah, coba kalau seandainya tidak ada perpustakaan, maka kalian hanya akan membaca buku itu saja. Nah, kalau seandainya ada perpustakaan, maka di situ ada sarana untuk kalian menunjang literasi. Banyak buku-buku di sana, ilmu pengetahuan, budaya tersimpan. Kemudian ya ibaratnya secara gratis kalian akan menikmati buku-buku yang difavoritkan oleh banyak orang. Oke Pak, makasih banyak ya Pak atas Sama-sama. pertanyaannya udah dijawab semua nih. Mohon maaf nih Pak kalau kita nanyanya kayak kurang tepat atau gimana gitu. Tidak apa-apa sudah. Makasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.